saya langsung ke Prof. Suteki. Tadi ada pertanyaan, mungkin perspektifnya lebih ke hukum ya, Prof. Ya, misalnya tadi soal mengembalikan civil liberties atau kebebasan sipil kepada masyarakat. Ini Prof. Suteki mungkin bisa melihatnya dari perspektif hukum, bagaimana hak-hak hukum masyarakat itu bisa memperkuat civil society dan juga memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat terhadap negara atau penguasa. Monggo, Prof. Suteki. Baik, terima kasih. Mas Diman, sebenarnya sejak lama ya, Aristoteles itu sudah membagi ada 3 bentuk cara mengatur negara. Yang pertama itu adalah rule by a single person. Contohnya adalah monarki. Lalu yang kedua adalah rule by a selected few. Itu aristokrasi. Nah, yang ketiga adalah rule by the many. Itu polity namanya. Ya. Nah, ketiga bentuk cara mengatur negara ini kemudian ini yang disebut oleh Aristoteles sebagai true government. Nah, true government itu ternyata dalam praktek bisa dikorup, bisa disimpangkan menjadi dari monarki itu menjadi tirani. Lalu yang dari aristokrasi itu bisa disimpangkan menjadi oligarki. Sedangkan yang dari polity itu kemudian disimpangkan menjadi demokrasi. Jadi sebenarnya demokrasi itu bisa dikatakan sebagai bentuk korup dari polity. Jadi dari ini bisa dikatakan corrupt government. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan, misalnya ini yang di persoalan adalah mengenai kebebasan sipil. Ada relasi yang sangat kuat antara rule of law, kemudian demokrasi, dan yang ketiga adalah human right. Nah, persoalan kebebasan sipil ini kan ada pada wilayahnya hak asasi manusia gitu. Nah, ketika hukumnya buruk, otomatis demokrasinya tidak bisa berjalan, bahkan Dayeng bisa mati. Ketika itu terjadi, maka kebebasan sipil itu tidak mungkin juga bisa dijalankan dengan baik. Nah, ini berarti apa yang disampaikan oleh kajian The Habibie Center itu mengenai kualitas demokrasi Indonesia, itu dikatakan mengalami kemunduran. Salah satu contohnya itu adalah kemunduran pada 5-6 tahun ini. Berarti kan pada masa kekuasaan rezim Jokowi. Ini ada kok ya, hasilnya aja. Nanti silakan Anda cari kajian Habibie Center untuk mengenai kualitas demokrasi Indonesia itu mengalami kemunduran. Kemundurannya di mana? Untuk persoalan hak pilih, dipilih macam-macam, no problem. Dia mengatakan untuk pemilu itu on the track, katanya begitu. Tapi untuk kebebasan sipil, terutama dalam hal penyelenggaraan kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan lain sebagainya, itu dinilai mengalami kemunduran. 5-6 tahun ini kajian Habibie Center loh ya, bukan omongan Suteki loh ya. Ini jelas sekali, berarti apa? Berarti pada 5 tahun, 6 tahun sekarang ini telah terjadi apa? Buruknya penegakan hukum, lalu turunnya kualitas demokrasi. Buruknya penegakan hukum menyebabkan kualitas demokrasi menurun. Bahkan tadi sering sudah kita ngomongkan, kalau kita kaitkan dengan buku ini ya, mengalami setidaknya dying. Ya, sekarat. Lalu yang paling parah adalah terjadi die. Nah kan gitu. Ketika 2 hal ini yang saya katakan mempunyai hubungan piramidal ini ambruk, maka jangan berharap kebebasan sipil itu akan bisa dipenuhi atau bisa dilaksanakan dengan baik untuk menunjukkan bahwa kita human right-nya bagus. Ini kan nalar berpikir seperti ini yang menurut saya perlu kita juga ikuti penalarannya. Nah tadi ada yang bertanya di chat itu, loh kalau sudah tahu ini mengalami dying dan bahkan mungkin akan mati, terus tindakan kita apa ini? Nah ini silakan dikembalikan pada umat. Maksudnya pada rakyat Indonesia, karena Indonesia itu kan penduduknya 87,19% itu Muslim. Kalau tadi banyak dinaikkan ke
persoalan penegakan syariat Islam sampai kepada kekhalifahan, ya itu monggo. Tapi kan kita harus tahu, sistem pemerintahan ini tentang kekhalifahan ini kan tidak bisa berdiri di Indonesia, tok gitu loh. Nah persoalannya kita ini global, kekhalifahan itu kan pemerintahan yang global, bukan hanya di Indonesia. Taruhlah kita mau menerapkan syariat Islam secara kafah. Kita contoh, saya bolak-balik mengatakan, seperti yang di Aceh itu kurang apa? Konunnya sudah ada, ininya ada, tapi Anda lihat, berapa persen sistem pemerintahan Islam itu diterapkan di dalam sistem pemerintahan di Provinsi Aceh. Sudah diberi kekhususan tahun 2006 ya, dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 kalau nggak salah ya, itu nanti tolong dicek. Itu sudah diberikan kekhususan untuk menjalankan syariat Islam di sana. Tapi apakah bisa dilaksanakan dengan baik? Karena tidak bisa. Kenapa? Bingkainya adalah tetap demokrasi kan begitu. Jadi nggak mungkin itu bisa dilaksanakan. Jadi yang dikatakan syariat Islam juga ngomong soal sholat tok ya, sholat di masjid apa enggak? Sistem pemerintahan Islam itu atau persoalan ini ya harus mencakup semuanya, bukan hanya sholat untuk zakat, puasa, enggak. Tapi dalam hukum pidananya bagaimana? Itu harus diikuti semua, tidak bisa hanya istilahnya kalau saya mengatakan prasmanan. Nah, kita selama ini masih prasmanan, termasuk penerapan hukum Islam yang di Aceh itu masih prasmanan. Jadi ya mana yang kira-kira baik, dianggap menguntungkan, ya, dianggap maslahah. Nah, kadang-kadang syariatnya justru dikesampaikan. Itu menurut saya kan belum pas itu loh. Bukan berarti ini tidak baik, tapi sebagai sebuah proses yang dimana tadi saya katakan kita adalah negara yang 87,19% itu Muslim. Nah, kita perlu juga mencoba untuk memikirkan mana pengganti misalnya nanti demokrasi mati. Orang itu sering mengatakan begini, lu mana bisa sistem pemerintahan Islam itu diterapkan di negara yang plural. Nah, apa Anda tidak, saya katakan apa Anda tidak belajar sejarah bagaimana sistem Islam itu diterapkan pada zaman Rasulullah, zaman sahabat dan seterusnya. Apakah pada saat itu masyarakat itu homogen? Tidak. Bahkan ketika dibuat Piagam Madinah itu, ya itu kan kesepakatan antara berbagai kelompok di situ. Itu Islam justru minoritas. Yang mayoritas justru non-Muslim gitu loh. Loh kenapa itu bisa? Nah karena apa? Ada komitmen untuk bersama. Itu loh, jadi ini yang tidak muncul komitmen dari kita ini kan begitu, saling mencurigai, saling ya katanya, wah nanti kalau Islam berkuasa ini yang non-Muslim gimana? Ini orang tidak pernah belajar bagaimana selama 1.300 tahun itu Islam tidak pernah menindas orang-orang yang golongan lain. Tapi dalam masa demokrasi Anda lihat juga kan betapa Islam itu ditindas. Ini makanya kami pernah di Uniol itu ya. Uniol itu universitas online ya. Ini 4.0 di Ponorogo ya. Kami pernah membahas Islam itu kalau minoritas ditindas, mayoritas dicurigai. Jadi isinya curigation terus ya, curiga itu fakta yang ada. Kita mayoritas di Indonesia, tapi yang kecurigaan kita radikalisme, fundamentalis, anti NKRI, apalagi. Semua disematkan. Ini kan narasi-narasi yang menurut saya kurang pas. Ya ada sentimen-sentimen yang itu nanti mengarah pada justifikasi terhadap sebenarnya Islam tidak mau seperti itu gitu loh. Nah jadi menurut saya memang kekafahan itu ya penting gitu ya. Artinya saya kira begini ya, posisi kita memang tidak pada result atau hasil oriented, tapi menurut saya posisi kita ini sedang dituntut untuk di mana koordinat kita ketika kita hendak memperjuangkan sesuatu yang lebih baik sebagai pengganti dari demokrasi ini. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih. Terima kasih.